Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salum, rahayu, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sehwiloso saking ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kabar gembira, terutama bagi generasi penerus yang sudah selaras dan memahami apa itu sejatinya hidup. Kenapa saya mengatakan bahwa ini sebuah kabar gembira ya? Bukan kebetulan pada malam hari ini adalah malam Jumat Pon, di mana merupakan malam yang sakral, karena malam ini merupakan malam di mana kita selalu mengadakan peringatan berupa selamatan atau wilujengan surut dalem Kanjeng Panembahan Senopati yang biasanya berpusat di pelataran Pasarean Agung Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Setiap malam Jumat Pon kami biasanya membuat pisungsung berupa tumpeng beras merah yang disertai dengan lauk pauk berupa sayur lodeh 7 rupa. Namun untuk tumpeng beras merah atau tumpeng nasi merah kali ini ada suatu kejadian yang cukup unik dan penuh tanda tanya bagi saya pribadi, karena tumpeng ini dicetak dengan sedemikian rupa, dicetak dengan cara yang hati-hati, teliti, dan sudah terbiasa membuat tumpeng sehingga risiko untuk gagal mencetak tumpeng itu sangat kecil. Akan tetapi tumpeng yang dihasilkan ini begitu diangkat cetakannya, tumpeng ternyata miring atau doyong ke timur. Sore tadi kami sempat bertanya-tanya, ini ada kejadian apa lagi ini? Soalnya melalui tumpeng ini sudah ada semacam pralampito atau tanda-tanda sebagai suatu petunjuk ya akan sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Nah, di sini tumpeng itu miring ke timur atau miring ngetan atau doyong ngetan. Nah, kemudian tadi rencana kan kita antarkan ke tempat para abdi dalem mengadakan peringatan atau wilujengan surut dalem Kanjeng Panembahan Senopati di pelataran Agung Pasarean Kota Gede Mataram. Namun tadi sore sebelum kami mengantarkan tumpeng, ternyata Kanjeng Panembahan Senopati justru rawuh kemari, rawuh ke rumah, dan tadi sempat jagongan sebentar di depan saya, ya kira-kira ada kurang lebih ya paling lama 1 menit, karena beliau ternyata dahar atau makan menikmati lodeh kluwih itu. Dan puji syukur tadi beliau juga ngendika kalau garwamu le masak enak banget, di istrimu masaknya enak sekali, masak lodeh kluwih itu ya. Pada saat beliau sedang dahar ya saya beranikan untuk mengajukan pertanyaan perihal atau mengenai tumpeng nasi merah yang miring ke timur tadi. Ternyata sebelum saya menyampaikan pertanyaan kepada beliau langsung menjawab dalam bahasa Jawa. Jadi pada intinya beliau menjelaskan bahwa lihatlah tumpeng beras merah sekarang sudah miring ke timur. Itu artinya apa? Tahu tidak? Paham tidak? Jadi saya balik ditanya oleh beliau Kanjeng Panembahan Senopati. Ya, saya kemudian spontan menjawab melalui apa yang saya rasakan, apa yang saya pikir dan terlintas ya dalam pikiran saya. Yang terlintas itu ya ini miring ke timur itu berarti wong Jawa bali menyang kandange, wong Jawa wis ora madhep ngulon, ning wong Jawa saiki madhep menyang jati dirinya sendiri. Jadi orang Jawa kembali kepada jati dirinya sendiri. Dan ternyata itu dibenarkan oleh beliau Kanjeng Panembahan Senopati. Saya kemudian menyempatkan untuk mengaturkan terima kasih ya semua ini atas perjuangan atau doa restu dari para leluhur semua yang nyengkuyung
para generasi penerus bangsa. Dan beliau juga tadi sempat bilang ya wis dadi ana gunane anggonmu melek bengi terus ya. Jadi artinya ada gunanya kamu melek atau terjaga di malam hari, karena ya selama ini kami menyampaikan berbagai hal mengenai spiritual Jawa, mengenai jati diri bangsa, dan mayoritas saya buat konten-konten seperti itu ya memang malam hari atau lewat tengah malam, karena terus terang ya saya tidak punya studio yang tertutup, jadi adanya ya yang terbuka seperti ini. Kalau ada sepeda motor meraung-raung di jalan ya tentu saja suaranya akan masuk. Nah seperti itu ternyata leluhur juga memantau, melihat apa yang kami lakukan, aktivitas yang kami kerjakan pada malam hari ternyata ada hasil atau manfaatnya. Di sini saya hanya akan menyampaikan kepada para pemirsa bahwa apapun yang menjadi usaha, apa yang menjadi dedikasi atau pengorbanan Anda terhadap bangsa ini itu tidak akan sia-sia. Semua pengorbanan dedikasi yang baik untuk bangsa ini, untuk keutuhan, untuk kejayaan Nusantara, semuanya akan dicatat oleh leluhur, semua akan dilihat dan dipantau oleh leluhur, dan disitulah nanti leluhur akan memberikan sawab doa restunya kepada siapapun yang berjuang, yang mau berkorban demi nusa dan bangsa, demi keutuhan NKRI, demi kejayaan dan jati diri Nusantara. Jadi saudara-saudara saya himbau jangan berkecil hati bahwa apapun yang panjenengan lakukan asalkan itu demi nusa dan bangsa, untuk keutuhan bangsa besar ini, untuk kembalinya jati diri Nusantara, jati diri bangsa, dan untuk kejayaan Nusantara, semua itu tidak akan ada yang sia-sia. Tuhan memberikan restu, Tuhan mengabulkan, Tuhan memberikan semua itu melalui para leluhur, dan leluhur langsung memberikan sawab berkah pangestu kepada kita semua, kepada panjenengan semua. Jadi tetaplah semangat, cepat atau lambat semua akan membuahkan hasil yang gemilang, bahwa kita semua merupakan generasi penerus yang cinta tanah air, yang cinta NKRI, yang menjunjung tinggi kearifan lokal, karena kearifan lokal itu adalah pondasi dari jati diri bangsa besar ini. Bangsa besar yang tidak memiliki pondasi, yang tidak memiliki karakter jati diri yang kuat, maka bangsa itu tentu akan terombang-ambing bagaikan buih di atas lautan. Para pemirsa yang budiman, tentu panjenengan semua bisa menyaksikan bagaimana kekuatan asing ingin mengkoyak-koyak, ingin memporak-porandakan jati diri bangsa ini melalui beragam cara, melalui 1000 cara, melalui pintu agama, melalui pintu budaya asing, melalui gaya hidup yang tidak jelas, melalui pola pikir, dan yang paling bahaya adalah melalui pola pikir generasi penerus yang memang sengaja untuk dirombak, sehingga bangsa ini akan hilang jati dirinya, akan kehilangan roh spiritualnya. Dan di saat mana bangsa besar ini telah membenci akan local wisdom, kearifan lokal, maka disitulah jati diri bangsa ini akan hancur, dan tinggal menunggu waktu, maka bangsa ini akan hancur lebur. Jika bangsa ini hancur lebur, apalagi menjadi bangsa yang kecil-kecil, maka dari itu akan mudah sekali untuk dikuasai oleh imperialis, oleh kapitalisme dunia, oleh negara-negara maju, negara-negara adidaya yang dengan mudah akan mengeksploitasi alam, akan menyerap dan mengusung semua kekayaan alam, dan meninggalkan sampah-sampah yang berserakan di bangsa ini. Dan generasi penerus, para penduduk, para penghuninya hanya akan ditinggalkan, hanya akan diberikan sisa berupa sampah. Maka cepat atau lambat bangsa akan menjadi hancur dan musnah. Oleh sebab itu, salah satu cara yang paling ampuh untuk menanggulangi gempuran dari imperialisme melalui perekonomian, melalui sistem kepercayaan, melalui budaya asing, cara paling ampuh untuk menangkal itu adalah kita genggam erat jati diri bangsa ini. Bagaimana cara menggenggam erat jati diri bangsa ini? Satu-satunya cara adalah kembali genggamlah erat kearifan lokal atau local wisdom, nilai-nilai adiluhung yang dimiliki oleh setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Demikian pesan singkat ini saya sampaikan kepada para pemirsa, mudah-mudahan berguna untuk menambah wawasan dan membuka pola pikir menjadi lebih bijaksana,
dan memandang kehidupan ini sesuai dengan apa yang terjadi. Generasi yang mengerti sejati ning urip sehingga akan gayuh urip kang sejati. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.